Bab 2916. Pada waktu bersamaan, Xiu membawa tas sekolah tebal di punggungnya dan kembali ke rumah Du dari luar. Baru saja, dia telah menegosiasikan semua persyaratan dengan Anson, kepala pelayan yang dikirim oleh kakek Cheng Feng, dan menyelesaikan prosedur untuk mengubah semua saham grup transportasi laut keluarga Su. Sekarang, kekacauan besar transportasi laut keluarga Su menjadi miliknya. Di rumah, tidak ada yang tahu kemana dia pergi, jadi semua orang maju dan bertanya. Xiu membuat alasan untuk pergi keluar dan melakukan sesuatu, dan untuk sementara menghentikan pertanyaan. Hanya saudara laki-lakinya, Zifei yang merasa sangat buruk. Dia samar-samar merasa bahwa saudara perempuannya seharusnya bisa bekerja sama dengan kakek. Jadi dia kembali ke kamarnya dan menelepon Cheng Feng. Begitu telepon terhubung, dia tidak sabar untuk bertanya, "Kakek, apakah kamu sudah menyelesaikan dengan Xiu?" Cheng Feng bertanya balik, "Apa? Xiu tidak memberitahumu?" Zifei merasakan sedikit di dalam hatinya, dan buru-buru berkata, "Tidak, saya tidak bertanya padanya, dia baru saja kembali dari luar." "Iya." Cheng Feng berkata dengan acuh tak acuh, "Xiu meminta saya untuk menegosiasikan persyaratan. Dia akan membawa Suez Ocean Shipping Group. Bahwa semua bisnis sekarang menjadi miliknya." Bab 2917. Zifei merasa langit berputar-putar. Industri bernilai ratusan miliar dolar, orang tua itu memberikannya padanya. Ini, terlalu jauh di luar imajinasi, kan? Tiba-tiba, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Dia berpikir dalam hati, Xiu tidak pernah memberitahuku tentang ini dari awal sampai akhir. Apakah dia memperlakukan saya sebagai orang luar? Juga, mengapa lelaki tua itu begitu rela mengakomodasi dia? Berikan dia semua bisnis sektor keluarga Su di satu tangan, bukankah ini terlalu berani? Bisnis pelayaran laut menyumbang hampir 20% hingga 25% dari keluarga Su, yang berarti bahwa keluarga Su yang akan saya warisi di masa depan akan digigit oleh orang lain. Dalam hati Zifei, dia perlahan mulai kehilangan keseimbangan dan menjadi marah. Dia ingin bertanya kepada kakek mengapa dia memberi Xiu bisnis yang begitu besar. Namun, dia tidak berani mengatakan ini. Karena dia tahu bahwa jika dia bertanya, dia langsung bukan manusia yang berakal budi luar dan dalam. Dia tidak hanya membiarkan lelaki tua itu tahu bahwa dia sangat tidak puas dengan saudara perempuannya sendiri, tetapi juga membiarkan lelaki tua itu memperhatikan keinginannya sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata dengan suara melankolis, "Hei, Xiu begitu cuek. Kakek, jangan marah padanya, aku akan berbalik dan membujuknya. Saya akan membujuknya untuk mengembalikan bisnis ini cepat atau lambat." Pernyataan Zifei membuat Cheng Feng, yang baru saja memotong daging, sangat senang. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, "Cucuku, kamu lebih bijaksana." Hati Zifei berdarah, tetapi dia pasti lebih tertekan ketika mendengar detailnya, jadi dia berkata, "Kakek, sebenarnya, memberikan hal-hal ini kepada Xiu untuk saat ini bukanlah hal yang buruk. Bukankah bisnis kita sekarang sedang ditekan? Mungkin bisa membuat terobosan di tangan Xiu. Jika dia benar-benar berusaha untuk merevitalisasi, saya akan menemukan cara untuk membantu Anda mengembalikan bisnis ini ke keluarga Su. Dalam hal ini, keluarga Su tidak akan hilang, tetapi Anda masih dapat menerima dividen." Cheng Feng berkata dengan lega, "Saya sangat lega bahwa Anda memiliki pikiran ini. Sedangkan untuk adikmu, bisakah dia merevitalisasi bisnis ini?" Ketika Cheng Feng mengatakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak, dan berseru, "Sejujurnya, saya menantikannya sekarang." Bab 2918. Setelah itu, Cheng Feng berkata lagi, "Zifei, selama ini, kamu harus terus memberiku informasi tentang setiap gerakan Xiu. Kemana dia pergi, siapa yang dia lihat, dan apa yang dia lakukan, dia harus diselidiki dengan jelas untukku. Apakah kamu mengerti?" Zifei buru-buru berkata, "Saya tahu kakek, jangan khawatir." "Baik." Cheng Feng menghela nafas dan berkata, "Apa yang paling saya khawatirkan saat ini bukanlah apakah dia dapat melakukan bisnis ini dengan baik. Yang saya khawatirkan adalah apakah dia akan menjual semua aset tetap Ocean Shipping Group segera setelah berpindah tangan. Begitu banyak kapal, begitu banyak sumber daya pelabuhan,
dan hak lintas kanal yang dikemas dapat dijual seharga ratusan miliar dolar, jadi Anda harus memperhatikan setiap gangguan yang dia buat. Ekspresi si Fei tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kakek, aku harus mengawasinya." Pemuda itu sangat kesal ketika dia menutup telepon. "Aku telah bekerja sangat keras untuk waktu yang lama, bahkan setelah ibu dan saudara perempuanku mengalami kecelakaan, aku masih harus pergi untuk menyenangkan orang tua itu. Tapi apa yang diberikan benda tua ini padaku? Tidak ada sama sekali. Tidak ada manfaat nyata. Dia baru saja menghadiahi saya roti pipi. Saya tidak tahu apakah ada kesempatan untuk memakannya." Namun, Ziu meraih pegangan lelaki tua itu, mengambil kesempatan untuk membuat masalah sekali, dan mendapatkan properti yang begitu besar. Ini terlalu tidak adil. Pada saat yang sama, Charlie dan yang lainnya telah tiba di rumah klasik. Karena ini adalah sesi minum yang menyenangkan, Charlie dengan sendirinya memilih lokasi di sini. Kebetulan beberapa anggota keluarga Hi akan didistribusikan ke Orville di masa depan. Charlie hanya memanggil Orville dan Isaac untuk makan di sini. Selain itu, ia juga berniat agar Pollard dan Melba mengenal mereka berdua. Bab 2919. Selama dua orang ini ada, pada dasarnya tidak ada yang salah dengan Aurous Hill. Setelah menerima panggilan Charlie, Isaac dan Orville mengesampingkan apa yang mereka lakukan dan langsung pergi ke Classical Mansion. Di meja, Charlie memperkenalkan keduanya kepada Pollard dan Melba. Meskipun Melba pernah bertemu Isaac sebelumnya, tidak banyak persimpangan. Kali ini, dia hanya menggunakan makan malam untuk membuatnya akrab dengan Isaac dan Orville. Dia tidak terkejut dengan kontak Charlie. Dia sudah menyadari bahwa dia telah membangun jaringan kontak yang sangat besar di Aurous Hill. Dapat dikatakan bahwa ada orang dengan wajah di kota ini, dan tidak ada orang yang tidak dapat melihat wajahnya dan mengagumi dan tidak memuja. Bahkan banyak dari mereka yang hampir setara dengan murid-muridnya. Dia sedikit terkejut dengan kesabaran dan ketelitian Charlie, karena hanya sedikit dari generasi kedua yang kaya dari generasi kedua yang dia kenal dapat mengelola piring dasar terlebih dahulu dengan cara yang membumi. Secara umum, generasi kaya generasi kedua merasa bahwa debut mereka adalah puncak, jadi mereka suka bermain-main, dan itu adalah operasi paling normal mereka untuk terus menyebarkan banyak proyek sekaligus. Tapi Charlie berbeda dari orang-orang itu. Dia, sebagai tuan muda dari keluarga Wade, alih-alih bermain tinggi di East Cliff, bekerja dengan mantap di kota lapis kedua seperti Aurous Hill. Di permukaan, tampak tenang, tetapi nyatanya, ia telah menembus setiap bagian kelas kota dan setiap jengkal daratan. Pendekatan yang mantap dan lambat ini adalah dasar untuk hal-hal hebat. Dalam pendekatan Charlie, pertama, berakar di kota di tepi sungai Yangtze, dan kemudian promosikan bisnis ke pantai melalui transportasi laut, terlepas dari situasi ekonomi masa depan di dalam dan di luar negeri. Perubahan bisa maju dan menyerang, mundur dan bertahan. Ini juga memberinya keyakinan penuh pada peta karirnya untuk bergabung dengan kampnya. Karena kebahagiaan, semua orang kecuali Melba meminum beberapa gelas lagi. Charlie juga banyak minum hari ini. Maota yang disiapkan oleh Orville memiliki tingkat potensi yang tinggi. Dia dengan sengaja tidak menggunakan aura untuk melarutkan alkohol, tetapi malah membiarkan alkohol mencapai keadaan sedikit mabuk di tubuhnya. Perasaan sedikit mabuk ini membuatnya lebih senang dengan suasana hati. Ia senang karena merasa dengan kehadiran Pollard dan Melba, ayah dan anak, tata ruang masa depannya di transportasi laut benar-benar stabil. Dan ketika Charlie dan semua orang berada di rumah klasik, Ziu mengadakan konferensi pers singkat melalui internet. Format konferensi pers disiarkan langsung melalui media online, dan lokasi siaran langsung Ziu dipilih di ruang belajar antik di rumah tua Rumah Du. Bab 2920. Awalnya, semua orang berpikir bahwa dia pasti akan mengutuk Cheng Feng di depan umum pada konferensi pers. Tetapi yang tidak dapat diharapkan semua orang adalah bahwa dia sangat tidak peduli selama seluruh proses, dan tidak memiliki sifat agresif. Pada awal konferensi pers, dia berdiri dan berkata ke kamera. "Halo semuanya, saya Siu, cucu perempuan dari keluarga Su. Selama waktu ini, terima kasih atas perhatian semua orang. Saya mengadakan konferensi pers ini untuk memberitahu semua orang yang peduli dengan saya dan peduli dengan keselamatan dan kesejahteraan saya. Teman-teman ibuku, Ibuku Liona, dan aku telah kembali ke kehidupan keluarga yang normal dan tubuh kami juga sangat sehat.
yakinlah. Setelah berbicara, dia berkata lagi. Ibu saya dan saya bukan tokoh masyarakat, jadi saya ingin meminta maaf kepada orang-orang di negara ini karena telah menggunakan begitu banyak sumber daya publik untuk saya dan ibu saya. Setelah itu, dia secara singkat memperkenalkan dirinya dan pengalaman ibunya dalam kecelakaan mobil. Dalam hal ini, dia tidak bersembunyi dan menutupi terlalu banyak, artinya, seorang penyelamat membawa dia dan ibunya keluar dari terowongan gunung terlarang, dan memberi mereka perawatan profesional untuk mereka berdua. Setelah keduanya sembuh, kemudian secara resmi mengembalikan mereka ke Aurous Hill. Beberapa orang ingin mengetahui identitas sang penyelamat, tetapi Ziu mengaku kepada publik bahwa dia tidak mengetahui identitas sebenarnya dari sang penyelamat. Selain itu, dia juga berjanji kepada penyelamat untuk tidak mengungkapkan detail apapun tentangnya. Adapun seseorang yang bertanya padanya apakah kakek Cheng Feng akan dimintai pertanggungjawaban, jawaban Ziu juga sangat ambigu. Saya tidak ingin menanggapi pertanyaan ini untuk saat ini. Mayoritas netizen juga ingin melihat seorang cucu merobek kakek, bagaimanapun juga, dengan perhatian dan simpati orang-orang di seluruh negeri sebagai berkah, Ziu dapat dengan mudah mendorong pelakunya Cheng Feng ke dalam jurang maut. Sepertinya orang-orang di seluruh negeri menggunakan dukungan mereka sendiri untuk membantunya membuat senjata yang tidak bisa dihancurkan. Selama dia menarik pelatuknya, itu pasti akan membunuh Cheng Feng. Namun, tidak ada yang mengira bahwa dia memegang pelatuknya dan akhirnya memilih untuk menyerah. Banyak orang kecewa, dan tentu saja, banyak orang bisa memahami sudut pandangnya. Terkadang telapak tangan dan punggung tangan penuh dengan daging. Karena dia dan ibunya aman, ada baiknya melihat wajah keluarga dan mengurangi hal-hal besar dan kecil.